Halo, selamat malam. Selamat malam semua. Malam ini saya senang sekali bisa live kembali, guys. Malam ini menarik. Saya akan kedatangan tamu yang berdomisili di Montreal, Kanada. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang industri fashion. Nah, tamu kita ini menarik malam hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang sedang menggeluti dunia bisnis, bahkan mungkin berencana untuk go internasional. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Entin. Nanti akan kita undang untuk join di live kita malam hari ini. Selamat malam semua. Oke, saya akan undang eh, narasumber kita pada malam hari ini. Nah, uniknya selisih jam kita dengan eh, Kanada itu selisihnya lumayan jauh ya. Jadi kalau di sini jam 7 malam, di sana jam 7 pagi. Di sini kita sudah istirahat, mungkin Mbak Entin di sana sedang mengantarkan anak sekolah gitu ya. Halo, selamat malam, selamat pagi di sana Mbak Entin. Apa kabar? Halo, selamat malam di sana ya. Iya, wah senang sekali bisa ketemu dan ngobrol setelah lama menunggu jadwal bisanya gitu ya. Iya, karena Apa ya, kabar nih Mbak Entin? terima kasih. Alhamdulillah, Mas Reno, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Jadi teman-teman saya menghubungi Mbak Entin ini sedang berlibur di Bali bulan lalu Iya, dan alhamdulillah bisa ada jadwal hari ini kita bisa ngobrol bareng. Uniknya di sini kita sudah malam, menjelang malam. Nah, sementara di Montreal di Kanada masih pagi gitu ya. yes. Sepertinya ini Mbak Entin baru ngantar anak sekolah nih jangan-jangan ya. Itu yang sekolah belum belum berangkat malah. Bentar lagi. Wow, jadi gimana nih? Papa Jadi gimana nih? Nanti kita nggak yang terlambat. nganter. Oh, bapaknya yang ngantar. Oke, oke. Oke, selamat malam ya teman-teman yang nonton konten ini nanti secara live ataupun setelah diposting. Semoga obrolan malam hari ini bisa memberikan inspirasi begitu ya. Khususnya buat teman-teman yang sedang berjuang di bisnis fashion, industri fashion. Bagaimana sih kiat-kiatnya bisa go internasional dan bagaimana sih bisa mengikuti event-event fashion show dan lain-lain. Nanti kita akan tanyakan ke Mbak Entin. Saya bacakan dulu profil beliau. eh Mbak Entin ini mendapatkan anugerah The Best Designer pada Ottawa Award 2021. Anugerah tersebut diberikan kepada para pekerja di industri kreatif di Ottawa, Kanada, yang diselenggarakan secara tahunan oleh Face Magazines Ottawa. Mbak Entin berhasil mengalahkan 20 finalis lainnya, mendapatkan anugerah tersebut atas karyanya yang memadukan batik motif ombak dengan motif truntum. Nah, nanti ini juga kita tanya-tanya apa sih gitu ya ini ya, motif truntum ini ya. Motif ombak dibuat dari sketsa, kemudian diaplikasikan menjadi pola batik tulis. Mbak Enten juga berkolaborasi dengan pengrajin batik asal Yogyakarta. Motif batik ombak terinspirasi dari kecantikan alam dari pantai-pantai dan laut di Indonesia, terutama di pantai Bali dan Lombok. Oleh sebab itu, selain mempopulerkan batik, secara tidak langsung sebenarnya Mbak Entin juga mempromosikan keindahan alam Indonesia kepada masyarakat. Nah, saya mengenal Mbak Entin ini teman-teman dari postingan Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno ya. Nanti saya izin saya mention beliau karena beliau juga aktif di media sosial dan memberikan inspirasi-inspirasi kepada kita semua begitu ya. Baik, Mbak Entin, boleh diceritakan apa yang menginspirasi Mbak Entin sehingga bisa menjadi seorang desainer sukses seperti sekarang ini? Iya, terima kasih Mas Reno. Jadi,
Saya itu bercita-cita ingin jadi fashion designer itu sejak umur 5 tahun. Ceritanya ibu saya kan penjahit rumahan. Nah, anaknya cuma satu, saya doang. Terus bapak bekerja pelayaran, jadi kayak 3 bulan sekali baru pulang. Kadang setahun nggak pulang bapak kalau ke luar negeri. Itu jadinya setiap hari sama mama, ngelihat mama bikin baju gitu. Karena di kampung ya, beliau itu bikin baju untuk orang-orang kampung. Kadang dapat juga orderan dari penyanyi dangdut kampung gitu. Terus saya lihat, wih mama saya keren ya, biarpun orang kampung, tapi bisa jahit baju-baju secetar itu, udah gitu. Terus dari situ saya mulai mengenal dunia fashion, seneng match-matchin baju, terus dari potongan-potongan kain dari yang ibu jahit, dari situ saya bikin-bikin baju sendiri, saya draping ke badan saya cemitiin, kan belum boleh pakai jarum tuh, jadi saya cemitiin gitu kan, terus jadi baju. Kalau udah nanti aku jalan-jalan di depan balkon gitu sambil melambai-lambai kayak model gitu. Sebenarnya itu sih jadi dari kecil emang udah Iya, iya. pengen. Terus waktu lulus SMA nggak berkesempatan untuk bisa ikut sekolah di fashion design karena biayanya yang sangat mahal ya waktu itu. Jangan nggak usah waktu itu ya, sampai sekarang pun malah tambah mahal ya. Gitu ceritanya. Jadi sebenarnya dari mulai kecil Mbak Entin itu udah berlagak seorang desainer dan seorang Model. artis model fashion gitu ya. Iya. Mama saya sebenarnya bingung, pernah sering nanya gini, kamu tuh sebenarnya pengen jadi fashion designer apa pengen jadi model sih? Waktu itu saya jawab Iya, jadi model. Ternyata iya. keturunan saya pendek semua, jadi saya nggak bisa tinggi. Oh, betul ya. Jadi berpengaruh dari ukuran tinggi gitu ya. Iya, Menarik ya ceritanya ya. Jadi juga terinspirasi dari seorang ibu yang pekerjaannya sehari-hari mendesain pakaian, even caranya mungkin sangat tradisional iya, kala itu ya. iya. Jadi teman-teman supaya ada informasi Mbak Entin ini lahir dan tumbuh di Surabaya Di ya, begitu ya. Persisnya di mana nih Batak. Surabaya Mbak Entin? Sebenarnya keluarga besar di Jawa Timur, bapak ibu semuanya Jawa Timur. Tetapi karena bapak pelayaran itu, terus suatu saat beliau beli rumah di Semarang dan saya lahir di Semarang. Kalau ditanya aslinya Oke. sebenarnya Jawa Timur. Jadi di Semarang nggak ada saudara, cuma numpang lahir. Oke, oke. Oke, Mbak, saya sapa dulu teman-teman kita yang join ya, Mbak. Ada Mayora, ada Rio Teguh, ada Greta, ada Yusafasani, ada Rosita Batix, ada Pak Lukas Teguh, ini teman, ini ada Bu Ridani, ada Carissa Yubi. Teman-teman terima kasih sudah join malam ini. Nah, saya kembali ke Mbak Entin ya. Mbak Entin, ini kan aktif ya di mancanegara mengikuti fashion show. Nah, ini Mbak Entin ini sudah mengikuti fashion show di mana saja, dan apa sih yang menjadi standar seorang desainer itu bisa mengikuti fashion show di mancanegara khususnya? Iya. Jadi saya mengikuti fashion show saya masih fokus di Kanada. Satu karena terbentur biaya, kedua memang di Kanada ini belum ada pemainnya gitu, nggak ada fashion designer di Indonesia yang mengenalkan batik-batik dan kain wastra Indonesia gitu. Baru saya sampai sekarang gitu. Jadi saya mau fokus di kota-kota di Kanada. Jadi memang belum semua sih, Kanada kotanya banyak sekali, cuman saya pilih kota-kota besar untuk fashion show. Nanti kalau sudah semua, baru mungkin saya keluar ke US dan sekitarnya. Kemudian tadi Oke, mudah-mudahan tercapai. standar ya. Iya, kemudian Standar standarnya bagaimana? Jadi setiap fashion show itu mereka punya standar masing-masing gitu. Ada yang kita mendaftar langsung diterima, ada yang pakai seleksi dulu gitu. Jadi standarnya menurut standar mereka ada yang standarnya sangat tinggi. Kalau nggak punya website, nggak punya portofolio, kalau follower di sosial medianya belum berapa puluh ribu, itu nggak di accept gitu. Jadi standarnya itu sesuai dengan event organizer-nya gitu. Dan kita kadang nggak tahu gitu. Standar mereka apa sih gitu. Oke, oke. Dan yang tadi saya dapatkan hampir sama di semua event itu salah satunya memang portofolio. Yes, Portofolio itu sangat memproving ya, membuat bukti-bukti bahwa kita memang konsisten di sana. yes. Oke, keren sekali, Mbak. Nah, ini ya, Mbak Entin kan memperoleh
Ottawa Award 2021 nih ya. Bagaimana sih prosesnya sampai Mbak Entin bisa mendapatkannya? Nah, Mungkin bisa cerita ke kita. ya, kalau proses itu dibilang proses tuh nggak ada prosesnya sebenarnya. Jadi ini berita yang tiba-tiba. Jadi saya nggak tahu ini Faces Magazine ini apa sih gitu. Jadi saya hanya setiap fashion show saya hanya mau menunjukkan penampilan terbaik saya. Saya mengeluarkan koleksi-koleksi terbaik. Itu saja. Saya mengerjakan sesuatu yang saya sukai. Nah, setiap fashion show itu kan pekerja seni semuanya datang ke situ ya. Ada influencer, artis, selebriti, siapa blogger, macam-macam semuanya ke situ. Nah, ternyata Faces Magazine ini adalah majalah lifestyle yang terbesar di Kanada dan mereka itu setiap tahunnya membuat event mengapresiasi semua pekerja nggak hanya pekerja seni sih, ada bidangnya masing, misalkan the best CEO, the best service, sosial media tahun ini siapa gitu. Jadi kategorinya sampai 350 kategori. Nah, termasuk fashion designer gitu. Nah, waktu nama saya masuk tahun 2020 itu saya nggak tahu. Saya tahunya itu dapat SMS dari model saya. Jadi kita sebagai fashion designer harus berhubungan terus dengan teman-teman yang dulu berkolaborasi sama kita, seperti model yang saya pakai dulu. Jadi kita tetap connect, saling follow di sosial media. Nah, mereka ini yang info ke saya kalau Bu, namanya Bu Entin masuk di nominasi majalah Face Magazine. Saya bilang, apa sih? Ya udah cek aja Bu, ini linknya. Terus saya kesana kan, ke linknya saya klik, ini Face Magazine apaan? Wah, ini scam ini. Saya kira scam. Karena saya sendiri kalau baca majalah kan majalah fashion, bukan. Kalau lifestyle terlalu ke apa ya, ke general gitu. Jadi saya kalau baca majalah ya majalahnya majalah fashion gitu, kayak Elle atau Vogue gitu kan. Terus setelah usut punya usut, saya usut tuh Kak, saya usut, saya kirim email, ini kenapa nama saya masuk di sini, bagaimana ceritanya gitu, siapa yang memilih gitu kan. Terus dibales sama mereka, dibales, ternyata Ibu ini acara tahunan kami, jadi yang menominasi Ibu itu bukan kami, bukan panitia, tetapi orang-orang, dan orang-orang itu kita nggak bisa sebutkan namanya Ibu karena banyak sekali. Ada fotografer, ada model, ada influencer, ada blogger gitu yang ya kita nggak bisa mention karena banyak sekali. Misalkan ada nominasi, misalkan dulu Mas Reno jadi model saya ya. Terus Mas Reno submit nama saya Antin Gartini, terus disubmit gitu. Nah, nama saya masuk di situ. Nah, siapa yang submit nggak ada yang tahu, sampai sekarang pun saya nggak tahu, dan saya berterima kasih sekali kepada orang itu. Nah, di tahun 2020 itu karena hanya tahu itu, saya nggak menang karena saya nggak ada effort sama sekali untuk publish di media saya atau gimana gitu. Terus saya juga baru mempelajari apa sih ini magazine gitu kan. Nah, terus di tahun 2021 saya masuk lagi, nama saya keluar lagi, dan saya juga nggak begitu apa ya, saya sibuk dengan pekerjaan saya sendiri, jadi saya nggak pernah mantengin itu. Itu waktu tahun 2021 lagi model saya SMS, Bu, namanya masuk lagi nih, selamat ya gitu. Nah, mulai dari situ saya ada effort kayak nge-publish ke sosial media saya gitu. Jadinya dari situ mungkin teman-teman yang di Indonesia, teman-teman yang di Kanada, yang di Amerika itu bisa ikut memvoting gitu. Nah, keluarlah sebagai pemenang tahun 2021 itu 100% People Choice. Terima kasih. Wow, keren banget. Wow, keren ya. Nah, teman-teman, saya dapat inspirasi, dapat insight dari sini gitu ya. Insight-nya apa begitu ya? Pertama, kesuksesan itu nggak datang secara instan. Yang kedua, teman-teman, mari terus berkarya. Mari terus berkarya, even mungkin belum berhasil, tapi tetap gitu ya, tetap di bisnis atau usaha yang teman-teman lakukan, akan ada waktunya, akan ada masanya gitu. Kita akan berada di tempat yang benar gitu ya, di waktu yang benar. Ini saya dapat dari cerita Mbak Entin. Oke deh, saya lanjut. Iya. Yang penting di setiap apapun yang teman-teman kerjakan, selalu doing the best, walaupun nggak ada yang lihat, ya kan? Betul. Keren banget.
Keren banget. Nah, ini saya lanjut nih ke pertanyaan yang lain nih Mbak Entin. Nah, tentu kan desainer itu kan punya stylenya masing-masing ya. Even tadi Mbak Entin sudah menyebutkan dan di narasi saya sudah sebutkan tentang batik yang salah satu ciri khas dari Mbak Entin di Montreal, Kanada. Nah, ini saya searching-searching ya kemarin gitu ya. Yes. Style-style seorang desainer itu ada vintage, ada preppy. Even saya nggak tahu sebenarnya ini apa ini sebenarnya gitu ya. Ada bohemian, lalu ada saik, ada casual, ada street style gitu ya. Nah, kalau Mbak Entin ini lebih ke aliran mana nih? Kalau saya lebih ke chic style. Kenapa dan apa ciri khas khususnya? Saya suka colorful seperti yang sekarang saya kenakan nanti seperti ini. Jadi koleksi saya kebanyakan semuanya colorful gitu. Terus mix match sama aksesoris gitu. Jadi lebih kecil. Oke, chic style itu artinya lebih penuh dengan kreasi begitu ya. Yes. Lebih glamour dan menarik dengan full color beragam Yeah. warna gitu ya. Chic itu lebih ke style modern gitu. Kan Modern ya. model saya nggak klasik tapi lebih ke modern stylish. Berarti style yang nanti akan diikuti itu berkembang ya, sesuai Yes. dengan situasional Yang begitu ya. trend. Oke. Yang trennya bagaimana? Nah, Mbak Entin menyesuaikan ke sana begitu ya, modern ya. Yes. Oke. Kalau menurut pendapat Mbak Entin nih ya, bagaimana akhir-akhir ini perkembangan dunia fashion yang ada di Indonesia? Ini pandangan Mbak Entin dari Kanada gitu Yes. ya, melihat perkembangan industri fashion di Indonesia. Ini bagaimana menurut pandangan Mbak Entin? Kalau perkembangan fashion di Indonesia, kalau saya ngelihat orang-orangnya itu udah beda, orang-orang Kanada sama orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih full of life gitu. Jadi mereka suka fashion, ibu-ibu suka foto-foto. Di sini tuh nggak ada orang seperti itu. Jarang orang yang selfie. Oh ya? Iya, nggak ada. Saya kalau begitu malah saya malu dilihatin orang, nggak ada yang seperti itu. Jadi Indonesia ini sebenarnya bisa jadi saya inginnya satu saat jadi kiblat fashion dunia ya, nggak hanya Paris atau New York gitu. Orang Indonesia itu keren-keren. Juga desainernya itu keren-keren amit. Tetapi dengan perkembangan zaman, perkembangan setelah kesininya itu banyak sekali desainer-desainer baru yang saya lihat mereka nggak punya karakter, belum punya DNA, tapi udah ikut fashion show, bikin brand, asal punya uang, dia bikin brand. Dia nggak punya DNA, jadi ikut-ikutan terus gitu. Iya. Bahkan saya pernah melihat, ini saya nemuin sendiri nih, dia sudah 5 tahun malang melintang di dunia fashion show. Di Jakarta, Surabaya, lumayan terkenal ini. Tetapi saya pernah ngelihat di belakang layar tuh dia pernah seperti, oh desainer itu bagus ya. Besoknya dia fashion show hampir mirip-mirip seperti itu. Loh, aku ini desainer kan harusnya menciptakan tren, nggak sebenarnya nggak ngikutin, apalagi Bukan mengikuti follower ya. ya, Oke. Harusnya sebagai inventor yes, begitu. apalagi mengikuti desain temennya sendiri kan. Aku bilang, wah ini salah kaprah ini. Jadi saya lihat juga perkembangan setelah ini, kalau fashion show misalkan Jakarta Fashion Week gitu ya, misalkan ada 40 desainer fashion show, itu saya lihat ada 10 desainer yang modelnya hampir sama. Jadi itu saya lihat ini pasti orangnya masih ngikut-ngikut, nggak punya karakter gitu, belum brandnya belum ada DNA-nya gitu. Maka saya punya murid, saya sapa dulu murid-murid saya di sini, banyak yang hadir juga nih. Halo Mbak. Oke. Jadi saya Selamat malam murid-muridnya Mbak Entin. Salam kenal. Fashion ini saya ingin membuat mereka kuat dari awalnya, sebelum nggak asal punya uang bikin koleksi gitu, harus kuat DNA-nya supaya nanti kalau saya ajak ke luar negeri bareng-bareng sama saya, mereka jadi brand yang kuat dari awal gitu, nggak ngikut-ngikut gitu. Gitu Mas. Itu menurut saya sih. Oke, jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah berkembang karena tadi saya menarik ya mendengar bahwa di Indonesia itu full of expression gitu ya dalam hal fashion dan hal yang lain gitu, menikmati hidupnya sangat full begitu ya. Oke. Nah, tapi saya tertarik dengan DNA tadi ya, DNA fashion itu ya. Mungkin kalau dia hanya followers tidak bertahan lama begitu ya, instan,
dan mungkin ketika ada badai atau ada perubahan dinamika dia akan gugur secara alami. Nah, bagaimana caranya supaya desainer itu bisa menemukan DNA-nya di fashion itu? Gimana caranya nih, Mbak Nah, Intin? itu sebenarnya ada di kursus saya Fashion Design Masterclass. Keren. Tapi ini saya spill ya. Oke, Untuk oke. menemukan DNA itu sebenarnya banyak sekali daftar urutan yang harus ditanyakan kepada diri sendiri. Itu you should know why you make this brand gitu. Alasannya apa sih kamu pengen brand ini? Terus kenapa? Memang ada orang butuh atau kamu hanya lihat-lihat Pinterest bagus terus pengen itu namanya desainer Pinterest. Saya kalau ngeledekin murid-murid saya jangan apa kayak desainer Pinterest ya. Jadi yang Pinterest lagi booming ini nanti dia bikin Lagi naik DP-nya daun gitu ya. Iya, iya. itu nanti kelemahannya lama-lama duitnya habis, barangnya nggak laku gitu. Nah, Jadi tersimpan di gudang dengan ya, rapi gitu dengan ya, waktu yang lama ya. gitu ya. Menemukan DNA itu harus berkonsep dari awal. Konsepnya apa sih? Kamu kenapa mau menciptakan line clothing ini? Terus behind the story-nya itu apa gitu? Jadi ada unsur-unsur seperti itunya yang itu lama untuk menentukan itu harus apa semedi ya orang semedi. Karena harus benar-benar jujur. Pertanyaan itu harus jujur dijawab. Kenapa kamu bikin brand? Oke. Apa behind story-nya apa gitu? Itu Mas kira-kira. Oke. Jadi kalau sudah ketemu behind story-nya dan ada passion-nya di sana, dasarnya kuat dan dia DNA-nya sudah ketemu, mungkin semakin lama semakin berkembang lebih baik begitu Yes, ya. Jadi tidak menurun ya. yes, tidak Oke. Nah, goyang-goyang ibaratnya brand itu. Jadi oke. fokus Nah, aja. ini saya jujur baru tahu nih sebenarnya ya, karena saya spill-nya mungkin terbatas terkait fashion yang Mbak Entin geluti, dan saya baru tahu kalau Mbak Entin itu punya sekolah atau kursus atau bagaimana nih Mbak Oh, Entin? Mungkin bisa disebutkan ya, sehingga teman-teman bisa tahu ya, gitu ya. Apakah ini bisa dilakukan secara online antar negara atau harus harus datang ke Montreal atau ke Surabaya atau kemana nih? ya, ya. Jadi saya membuka fashion business startup, disingkatnya FBS, itu bulan Februari tahun ini 2022. Sebenarnya konsep bisnisnya sudah sejak tahun lalu, tetapi saya nggak punya keberanian untuk memulainya. Saya masih bertanya-tanya, saya pantas nggak ya ngajar gitu. Eh, kan nggak semua ya. Jadi kadang orang itu tahu sesuatu, tapi baik apa dia nggak bisa ngajarin orang lain. Kan ada yang ini baik untuk diriku saya saja, tapi aku ngajar kurang gimana gitu kan. Eh, Akhirnya karena saya sering posting-posting gambar saya waktu sketching, itu follower saya di Facebook, di Instagram itu sering bilang, Bu, buka dong kursus, saya pengen gambar persis kayak Ibu, boleh diajarin. Nah, di situ tumbuh ke apa ya? Ke tumbuh confidence saya untuk ya udah apa memang saatnya buka sekarang ya. Akhirnya waktu itu tahun saya keluar dari pekerjaan, saya punya pekerjaan full time mas sebelum ini. Jadi saya kerja di restoran untuk membiayai uh, koleksi-koleksi saya ini. Jadi waktu itu pandemik ya sampai sekarang tuh pandemik nggak belum bisa Betul. dibilang selesai ya gitu. Jadi semakin berat kerja, terus saya ada apa gangguan di tangan sebelah kanan, terus dengan follower-follower yang minta seperti itu, saya bilang apa mungkin ini saatnya saya uh, pindah uh, bekerja apa ini lebih ke passion saya sebenarnya kalau menggambarkan itu. Nah dari Iya, situ iya. saya baca lagi konsep bisnis saya itu ingin mencetak entin-entin yang baru di Kanada gitu. Jadi Wow. supaya saya tidak sendirian untuk mempromosikan wastra karena wastra Indonesia ini sangat banyak dan kalau saya sendiri nggak selesai-selesai. Wow, Hanya keren. ada satu entin saja orang Kanada udah wow gitu, I want more gitu. Mereka bilang I want more gitu. Uh, Apalagi kalau saya bawa entin-entin yang lain dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang lain daripada saya gitu.
Lebih lebih asik sih karena itu tadi yang saya bilang orang Indonesia itu full of life, full of color. Mereka suka mereka stylish, ibu-ibu aja stylish gitu. Jadinya kalau saya bawa entin-entin yang baru ke sini kelihatannya Kanada ini lebih lebih melek deh gitu. Wow. Kanada diwarnai oleh ekspresi orang Indonesia Iya, begitu ya. Nah, ini menarik sekali ya, teman-teman ya. Seorang pemimpin hebat itu adalah yang bisa meng-create, membentuk atau menghadirkan pemimpin-pemimpin baru. Ternyata itu bisa diterapkan juga di desainer ya. Ternyata kita kalau mau jadi desainer yang hebat, mari ciptakan desainer-desainer baru. Nah, ini yang lain dilakukan oleh Mbak Entin di FBS yang sudah didirikan oleh Mbak Entin. Semoga makin sukses FBS-nya ya, Mbak Entin ya, iya, bisa menginspirasi banyak orang ya. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan kita cerita industri desainer fashion di luar ya. Apa sih yang menjadi tantangan-tantangan kalau misalkan nih ada orang Indonesia yang pengen berkarya di luar gitu? Apa sih yang menjadi tantangan-tantangannya? yang menjadi tantangan itu pertama biaya ya. Karena biaya ke sini itu tentunya untuk ke hotel, pesawat tentunya nggak murah juga. Kemudian juga untuk pengurusan dokumen-dokumen seperti visa sebelum misalkan saya bawa murid saya satu ke Fashion Week gitu ya. Terus tanggalnya udah oke, tetapi pengurusan visa itu yang kita tidak nggak tahu pasti gitu loh. Itu bisa di approve kan, who knows gitu ya. Nah itu sih sebenarnya Iya, uh, untuk yang mau ke sini, tapi bisa juga dipelajari dari sekarang, dipersiapkan gitu. Oh ya tadi fashion business online tadi Mas Reno bertanya sekolahnya online atau offline. Itu online. iya. Jadi saya itu ada di Australia, ada di Kanada, ada di Amerika, dan 85% itu Indonesia. Keren orang Wow, Indonesia, keren keren. ya. Indonesia keren banget ya. 85% guys. Yes. Orang Indonesia. Jadi online ya, keren-keren. Nanti kita mention ya FBS-nya supaya semakin banyak dikenal gitu. Yes, siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak Entin ya. Saya tadi tertarik dengan tantangan yang Mbak Entin sebutkan, visa, biaya, caranya Yes. gitu ya. Saya yakin Kemenkraf yang dikepalai oleh Pak Sandiaga Uno sudah melakukan itu. Saya yakin ya, karena beliau itu sangat kreatif dan pengennya begitu begitu. Hanya Yes. mungkin informasi yang ke masyarakat belum terbuka secara umum, aksesnya masyarakat belum bisa dapat dengan baik. Harapannya memang disinilah pemerintah bisa hadir gitu Ya. ya. Pak Menteri, Mas Menteri, ini nih gitu ya Ya sudah deh. problemnya. Kita aja nih udah tinggal diganti bersambut, kolaborasi udah jadi deh ya kan? Iya. Oke, oke. Mbak Tin, nggak kerasa ya waktu kita sudah mendekati. Karena ini generasi milenial itu tahan kuatnya itu untuk nonton live itu sekitar 5 menit ya. Ada yang Oh, 2 menit udah. Jadi selalu bertukar-tukar gitu. Jadi oh kita setengah jam itu udah maksimum gitu ya. oh, Next time kita udah akan kayak YouTube ya. eh iya. Oke, Mbak Entin, ini pertanyaan terakhir nih. Apa harapan dan cita-cita Mbak Entin terhadap dunia fashion di masa yang akan datang? Boleh di Indonesia dan boleh juga yang sekarang Mbak Entin geluti. Iya. Eh, saya mempunyai visi ke depannya itu fashion saya kalaupun bukan orang lain akan mulai dari diri saya dulu. Fashion ini saya ingin berkolaborasi dengan banyak UMKM dari kepala sampai ujung kaki. Misalkan dari sepatunya UMKM, terus headpiece-nya UMKM, misalkan hijabnya UMKM juga, terus tasnya UMKM juga gitu. Jadi biaya fashion show itu kan sangat mahal ya. Sekali apply, kenapa enggak kita membawa bermacam-macam UMKM ini untuk bareng sama kita. Nah, itu nggak hanya bagus untuk di Indonesia, mungkin ini bisa diikuti oleh desainer-desainer yang di Kanada juga. Mereka harusnya bisa membawa UMKM Kanada sendiri gitu kan. Itu. Jadi nggak ada lagi yang desainer itu egois. Ini headpiece-nya beli di mana? Ah, rahasia gitu kan. Ini tasnya beli di mana? Rahasia. Nah, itu udah nggak zaman menurut saya. Menurut saya
sekali bayar mending kita menghidupkan industri-industri kecil ini gitu. Tasnya di mana belinya? Di Mas Reno. Follow Instagramnya ya, beli langsung ke Mas Reno. Sepatunya beli di mana? Oh, beli di Mbak Rosita misalkan. Langsung follow Instagramnya. Di-mention semua yang diajak kerjasama. Seperti yang Vancouver Fashion Week kemarin, saya mention 2 UMKM tersebut yang saya ajak kerjasama. Gitu. Jadi nggak ada lagi, rahasia, nanti rezeki saya dicuri. Udah nggak zaman lagi. Saya inginnya misi saya ke depannya seperti itu. Kalau saya mulai dari diri saya dulu gitu. Wow, keren sekali ya. Saya kok semakin yakin gitu ya dengan prinsip adaptif dan kolaboratif yang Mbak Entin sudah resapi dan laksanakan. Kok saya semakin yakin Mbak Entin semakin berhasil ya. Amin ya. Oh, Bisa semakin berkembang. Oke deh. Mbak Entin makasih banyak waktunya. Teman-teman makasih banyak sudah hadir di live obrolan kami. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang live. Terima kasih yang udah join dan teman-teman nanti yang akan melihat obrolan ini di postingan kami di media sosial yang lain. Semoga bisa menjadi inspirasi yang baik untuk teman-teman. Terima kasih Mbak Entin. Ketemu lagi oh, di next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. terima kasih. See you Indonesia. Oke, thank you Mbak Entin. Sukses. Thank you. Baik, teman-teman, senang sekali bisa mengakhiri obrolan ini dengan menarik. Mbak Intin membuat kesimpulan bahwa kita perlu kolaborasi, adaptif, bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan mengembangkan UMKM. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu kembali.